Anggun Septiani, Eki Puji Lestari, Fatimah Aulia Rahmah, dan Muhammad Sulfan Abaid. Susunan acara kali ini adalah pembukaan, penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan penutup. Langsung saja kita akan sesi yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka acara kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua meliputi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Eki Puji Lestari. Kearifan lokal dalam mitos masyarakat. Kearifan lokal berasal dari kata kearifan atau wisdom yang berarti kebijaksanaan dan lokal yang berarti setempat, sehingga dapat diartikan sebagai kebenaran setempat yang sudah menjadi bagian dari budaya dan memiliki nilai-nilai kebijaksanaan atau kearifan. Mitos adalah sebuah pengetahuan masyarakat yang diyakini kebenarannya. Mitos masyarakat merujuk pada pengetahuan, nilai-nilai, dan warisan secara turun-temurun. Mitos masyarakat mengandung cerita-cerita yang menyampaikan pesan moral, pengajaran, dan pemahaman tentang hubungan antara manusia dan alam dan dunia spiritual. Melalui mitos, masyarakat dapat mempertahankan dan menghormati budaya mereka, serta dapat menunjukkan kearifan lokal dalam cara hidup sehari-hari. Selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Rita Putri Ayudhita. Contoh yang pertama yaitu larangan mengadakan hajatan di bulan Suro atau bulan Muharram. Sebagian orang Jawa menghindari bulan Suro atau bulan Muharram untuk mengadakan hajatan yang berupa pernikahan. Ada beberapa versi yang mengatakan ada beberapa versi yang membuat orang Jawa tidak berani mengadakan hajatan di bulan Suro. Yang pertama yaitu adalah keyakinan bahwa di bulan Suro atau bulan Muharram, Keraton Kidul yang dipimpin oleh Kanjeng Ratu Kidul sedang mengadakan hajatan. Orang Jawa tidak mau menyaingi hajatan tersebut karena memiliki keyakinan bahwa apabila mengadakan hajatan di bulan tersebut akan ada peristiwa yang kurang baik. Terus yang kedua adalah anggapan bahwa bulan Suro kurikulum pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam mata pelajaran bahasa Jawa ataupun bahasa Indonesia pasti ada materi mengenai mitos ataupun legenda, yaitu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk melestarikan kearifan lokal tersebut. Hal ini juga dapat direalisasikan seperti kita sekarang kan sedang mengadakan ujian praktek teater. Ya, ujian praktek teater itu semisal kita tidak di kelas kita kan mengambil tema politik, bisa saja jika tema tidak dibatasi kita bisa mengambil mengenai mitos-mitos yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu menayangkan di televisi ataupun media lain. Ketika kita kecil dulu, ketika hari Minggu ataupun hari libur, kita pasti sering melihat film-film baik di MNC TV, Global TV ataupun yang lain mengenai cerita-cerita rakyat. Nah, itu juga merupakan upaya dari pemerintah. Yang ketiga yaitu mengakui adanya mitos daerah. Dengan pemerintah mengakui di sebuah daerah terdapat mitos-mitos tertentu, maka masyarakat pun tidak akan secara diam-diam dalam menyebarluaskan mitos yang ada di daerah tersebut. Pemerintah juga pastinya akan mendukung jika pemerintah sendiri mengakui mitos tersebut. Upaya yang kedua yaitu upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Yang pertama, seperti membuat buku cerita mitos. Ketika kita kecil, pasti kita pernah membaca buku cerita rakyat yang di dalamnya berisi cerita mitos ataupun cerita legenda. Bahkan saya sendiri pun sudah mengadakan ujian praktek teater, kita bisa materi mitos-mitos yang di Indonesia. Dua, disebarluaskan melalui media digital. Contohnya seperti anak muda yang sering nge-vlog, kemudian disebarluaskan di sosial media. Materi telah disampaikan.
Dan sesi yang ketiga tanya jawab kepada audiens agar bertanya dan menyebutkan nama dan absen. Tanya yuk, kasihan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizal, absen 25. Mau tanya itu kan ada juga upaya. Terus yang mereka generasi muda ya, yang menceritakan itu yang generasi muda yang flop itu gimana? Jadi saya akan bertanya kepada kelompok organisasi. Dalam masa kali ini kan semua orang sudah berpikiran logis dan sudah semakin cerdas. Ketika masyarakat sudah tidak mempercayai mitos lagi, apa yang akan terjadi dalam lingkungan masyarakat tersebut? Pertanyaan Nadovati akan dijawab oleh Fatimah. Pertanyaan dari Radovati kan ini ya, upaya dari generasi muda yang disebarluaskan melalui media digital tentang vlog-vlog. Sekarang kan anak muda kan sering dan suka jalan-jalan ke misalnya ke Curug ataupun pantai dan ke tempat-tempat alam lain yang lainnya. Nah, anak-anak muda zaman sekarang itu juga suka kalau semisal sedang jalan-jalan terus di video-video, ya mengabadikan momen. Nah, bisa saja ketika anak-anak tersebut sedang jalan-jalan, mereka ngevideo dan mereka itu juga terkadang nyari followers ataupun nyari ketenaran. Nah, hal tersebut bisa dilakukan dengan cara mereka menyebarluaskan suatu mitos-mitos yang ada di wilayah tersebut. Dan di media sosial pada zaman sekarang, hal-hal yang berkaitan dengan mitos ataupun hal-hal, biasanya kan mitos diidentikan dengan hal-hal gaib. Itu sekarang banyak trennya. Bagaimana Nana? Iya. Selanjutnya pertanyaan dari Muhammad Zainul akan dijawab saya sendiri. Sebenarnya mitos-mitos seperti itu tergantung diri sendiri, karena seperti halnya mitos-mitos jembatan merah. Nah itu kan ya masyarakat sekarang itu tidak akan percaya kalau itu terjadi pembunuhan di sana. Untuk jalur sendiri apakah percaya dengan hal seperti itu? Tidak. Nah itu kan masyarakat sekarang, tapi umumnya masyarakat Jawa itu akan lebih patuh kepada orang-orang yang lebih tua. Misal kayak kata-kata orang tua itu kayak dipercayai lah gitu. Gimana? Terus akibatnya dalam lingkungan jika masyarakat tidak percaya itu apa? Yang muncul konflik kecil ya, kayak misal misal saya sama keluarga saya itu kan
berwilayahnya itu aman terhindar dari bencana. Tapi ternyata pas kita telah melaksanakan kegiatan tersebut tetap ada bencana, itu kan pasti kan muncul konflik antara yang percaya dan yang tidak percaya, antara yang dia itu percaya sama mitos dan antara orang yang percaya bahwa itu emang takdirnya bahwa kejadian itu bisa dijelaskan dengan ilmu. Ya, yang masuk akal kayak misal di dalam pelajaran geografi atau yang lain. Selanjutnya refleksi. Ini masih nyala, Pak. Monggo untuk kelompok 5 akan merefleksikan kelompok kami. 1, 2, 3, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugaro Sari dari kelompok 5 akan merefleksi dari kelompok 4. Menurut saya untuk peta konsepnya sendiri udah bagus. Cuma konsep pribadi ya maaf terlalu ini jelek banget. Untuk media presentasinya udah bagus. Yang nggak terpakai sama bulan. Terima kasih si Ibu sudah merefleksikan kelompok kami. Selanjutnya penutupan. Mari kita tutup acara kali ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,